Coba dong Habib yang bercerita di video ini atau Habib-Habib yang lain, Bahar bin Smith atau siapa, coba teman-teman buktikan di depan kita. Naik di atas tower, naik di atas loteng, atau naik di atas gedung-gedung teman-teman, kemudian loncat sambil meneriaki nama Ya Umar Muhdor. Kira-kira teman-teman apa benar nggak terjadi apa-apa? Contohnya anak-anak umur 7 tahun ya manjat tower, Ya Allah. lompat sambil teriak Ya Umar Muhdor, Ya Umar Muhdor, sampai di tanah nggak patah kakinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasrul Sunnah. Teman-teman, kalau kalian perhatikan ketika para Habib-Habib ini menceritakan tentang keutamaan dari junjungan-junjungan mereka, baik dari segi keilmuan atau masalah karamah, seolah-olah nggak ada yang mampu melampaui mereka teman-teman ya. Contoh di antara mereka ini terkait masalah keilmuan. Ada Habib dari kalangan mereka yang katanya hafal 1 juta hadis, yaitu Habib Abdullah bin Faqih. Sampai-sampai beliau pernah mengatakan teman-teman, yang pantas menjadi muridku adalah Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal. Yang pantas jadi murid saya Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik. Coba siapa yang berani ngomong seperti ini kalau beliau bukan orang besar? Subhanallah. Padahal teman-teman ya, coba kalian pikir secara jernih, fakta teman-teman ya, di sejarah Islam pernah nggak terdengar nama Habib-Habib ini yang terkenal menjadi ahlul hadis ya? Pernah nggak kalian menemukan di satu kitab misalkan atau di buku agama teman-teman, kalian membaca hadis ini diriwayatkan oleh Habib Umar Al-Hafiz, hadis ini diriwayatkan oleh Syekh Abu Bakar bin Salim, hadis ini diriwayatkan oleh Habib Abdullah Al-Haddad. Nggak ada teman-teman ya. Lagi-lagi kita menjumpai teman-teman ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, Ibnu Majah teman-teman, dan ulama-ulama ahlul hadis yang lain yang sampai sekarang masyhur nama mereka teman-teman ya. Tapi kok nggak malu ya ketika mereka menjanjung-nyanjung junjungan mereka ya, seolah-olah mampu melampaui ya ulama-ulama hadis yang tadi. Apalagi kalau mereka sudah berbicara masalah karamah teman-teman, subhanallah. Ada yang bisa terbang sampai nembus atap katanya teman-teman ya. Sampai-sampai Habib itu mengatakan, kalau seandainya aku tidak dicegah oleh ayahku, maka aku akan terbang menembus langit itu. Subhanallah. Ada yang menunjukkan karamahnya sampai ada perlombaan karamah ya. Yang satunya mampu menurunkan rantai emas dari langit sampai ke bumi. Subhanallah. Tapi faktanya nol besar teman-teman. Nah, sama juga di video kali ini teman-teman, ada seorang Habib yang bernama Habib Umar Muhdor. Digambarkan katanya saking luar biasanya Habib ini teman-teman, sampai-sampai katanya nama Habib ini bisa dijadikan sebagai mainan atau sarana untuk bertawassul. Katanya anak-anak kecil masa itu terbiasa naik di atas tower yang tinggi, loteng yang tinggi teman-teman, kemudian loncat sampai ke bawah sambil meneriaki nama Ya Habib Umar Muhdor, Ya Habib Umar Muhdor. Katanya sampai ke bawah nggak terjadi apa-apa. Subhanallah. Coba dong Habib yang bercerita di video ini atau Habib-Habib yang lain, Bahar bin Smith atau siapa, coba teman-teman buktikan di depan kita. Naik di atas tower, naik di atas loteng, atau naik di atas gedung-gedung teman-teman, kemudian loncat sambil meneriaki nama Ya Umar Muhdor. Kira-kira teman-teman apa benar nggak terjadi apa-apa? Kalau menurut saya sih antara dua pilihan teman-teman ya. Ya kalau nggak ke rumah sakit ya cacat seumur hidup, ya langsung ke kuburan. Hari itu juga digalikan kuburannya teman-teman ya. Subhanallah. Baik, coba kita simak videonya. Jadi faham Al-Muhdar yang sekarang dari mana? Itu Al-Muhdar dari Syekh Abu Bakar bin Salim yang bernama putranya Al-Muhdar. Syekh Umar Muhdar paman beliau sekaligus mertua beliau. Bayangkan, Syekh Umar Muhdar ini saking makomnya tinggi, kutub minal awliya, nama beliau saja bisa dijadikan mainan oleh anak-anak kecil di waktu itu. Nama Syekh Umar Muhdar ini jadi mainan. Contohnya anak-anak umur 7 tahun ya manjat tower, lompat sambil teriak Ya Umar Muhdar, Ya Umar Muhdar, sampai di tanah nggak patah kakinya. Naik loteng di atas rumah, ya loncat bareng-bareng orang 10 sambil teriak Ya Syekh Umar Muhdar, Ya Umar Muhdar, sampai bawah tidak kenapa-napa. Nama Syekh Umar Muhdar dijadikan mainan oleh anak-anak, dijadikan mediator, dijadikan tawassul perantara untuk menyelamatkan diri mereka.
Maqam yang tinggi yang sangat luar biasa. Itulah mereka, itulah mertua beliau. Sehingga beliau menikahkan dengan Al-Habib Abdullah Idrus karena beliau bisa melihat bagaimana keponakannya ini akan menjadi seorang kutub, pemimpin raja. Al-Idrus, singa daripada raja, pemimpin ahli tasawuf, pemimpin ulama pada zaman tersebut. Sudah dikasyaf, sudah dilihat. Oh, teman-teman ya, coba bayangkan ya. Anak-anak yang usianya 7 tahun ya, 10 tahun di masa itu. Ini pernah saya dengarkan cerita ini juga dari Habib yang lain. Ini kisahnya di kota Tarim, teman-teman ya. Jadi anak-anak kecil zaman itu, teman-teman, terbiasa katanya. Umur 7 tahun, bayangkan, masuk enggak di logika kalian, teman-teman ya. Umur 7 tahun bisa naik di atas tower. Bayangkan tower itu setinggi apa, teman-teman ya. Bisa mungkin 200, 300 meter, teman-teman. Naik katanya anak-anak kecil yang umur 7 tahun, loncat dari atas sampai ke bawah, nggak kenapa-kenapa, sambil berteriak, "Ya Umar Muhdar, Habib Umar Muhdar." Bahkan apa kata Habib yang tadi, ada 10 orang katanya naik di atas loteng kah, tower, atau atap rumah, gedung kah misalkan, teman-teman, ya sambil berteriak, "Ya Habib Umar Muhdar, ya Habib Umar Muhdar." Kemudian sambil loncat, nggak kenapa-kenapa. Subhanallah. Nah, sekarang kita ingin bukti, teman-teman ya, benar apa tidak ya, ketika disebut nama Habib Umar Muhdar ini nggak kenapa-kenapa. Coba contohkan kita dari kalangan kalian, para oknum-oknum Habib. Coba siapa yang berani, coba tunjukkan. Atau mungkin Habib yang bercerita di video ini, coba tolong buktikan kita. Masa nggak bisa di zaman sekarang ini? Masa iya mempannya hanya di zaman dulu saja? Subhanallah, teman-teman ya. Gimana ini bisa masuk di logika kita, teman-teman ya? Sedangkan kalian berani nggak membuktikan? Misalkan kalian, saya minta naik coba di atas tower ya, teriak sambil nyebut Nabi Muhammad ya, atau sebut nama para sahabat Nabi, "Ya Abu Bakar, ya Umar, ya Uthman, ya Ali." Kira-kira masih selamat atau tidak kalian? Saya meyakini meskipun kalian nyebut nama Nabi Muhammad ya, tetap dua kemungkinan. Kalau nggak mati ya kalian cacat seumur hidup ya. Karena apa? Nggak seperti itu kita menjadikan bertawasul dengan nama Nabi, tapi justru tujuan kita untuk menjerumuskan diri kita sendiri. Ya apalagi ini, teman-teman ya, Habib Umar Muhdar. Makanya sekali lagi, coba tolong buktikan ya, bagi para Habib-Habib ini ya, buktikan ya, masa ia hanya mempan di zaman itu, sekarang nggak mempan. Ini kan nggak masuk akal, teman-teman ya. Jangan cari-cari alasan. Coba ya, di tempat kita kan banyak sekali tower, teman-teman ya, atau gedung-gedung tinggi, atau naiklah di atap rumah kalian, kemudian videokan ya, kemudian kalian berteriak, "Ya Umar Muhdar, ya Umar Muhdar." Coba kita mau lihat kalian loncat dari atas sampai ke bawah, kira-kira apa yang terjadi, teman-teman ya. Jangan cuma omong doang ya, seolah-olah Habib kalian, junjungan kalian memang sangat-sangat luar biasa. Buktikan teman-teman ya. Ya seperti itulah, teman-teman ya, cara mereka membangun agar mereka itu ya mendapatkan sanjungan ya, agar diakui, agar dipuja-puja, teman-teman ya. Mungkin kalau dari segi keilmuan ya, ketika mereka berceramah, mungkin kalau tidak dibumbui dengan cerita-cerita seperti itu mungkin kurang menarik ya, kurang menggigit, teman-teman ya, karena mungkin keterbatasan ilmu mereka. Jadi ya dicampur-campur dengan cerita-cerita sampah seperti ini, teman-teman ya, agar ya menarik ya, agar disimak, agar mungkin para jamaahnya nggak ngantuk, teman-teman ya. Baik, mungkin itu yang bisa kita sharing-sharing di video kali ini, teman-teman. Semoga kita semakin berpikir, teman-teman ya, kita gunakan akal sehat kita gunakan otak kita, mainkan hati kita, teman-teman ya. Jangan mudah terperdaya dari siapapun ya, mau dari kalangan pribumi, kayak kiai, kayak ustadz, kayak ulama, kayak apalagi Habib. Kalau ceritanya yang seperti ini, teman-teman, langsung ditolak ya, karena memang dusta, sangat-sangat dusta. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan, teman-teman. Barakallahu fikum. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.